Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Bamitopia Senopati. Wah, situasi sudah semakin agak anget nih kita diskusinya nih. Boleh dimakan dulu no, ini menu-menu dari Bamitopia Senopati dan kita akan ada makanan masuk lagi nih. Yang ini aja belum kesentuh, ini udah masuk lagi. Kadang saya susah makan kalau mesti lihat pengunjung. Saya bingung, Oke. Ahmad ini masih Nasi bisa goreng. makan kenyang dia. Nasi goreng kangkung, ada yang mau nasi goreng Karena kangkung? saya bagian dari pengurus. Oke, ini nasi goreng kangkung, Ini bakmi maca. bakmi maca, Sapi balado. daging sapi balado. Silakan. bakmi. Bakmi ya. Silakan. Nanti kita bungkus ya. Bakmi. Ini Bakmi arang sambal embek. sambal embe. Ada lagi sambal Mbak, embe. maksudnya embek. Bukan. Bukan. ya? Mbak. Oke, ini Bakmi komplit spesial. bakmi komplit spesial. Oh, ada jamu deh. Boleh sini. Kulit. Ini Sini. embek enggak lu? Oh, saya. Oh, ya udah. Oke. 1, 2, 3, berarti pas. Empat. Satu jatah nasi goreng. Nasi goreng. Siap. Ini banyak sekali makanan kita. Boleh minta piring kecil-kecilnya juga, Mbak, untuk ini. Ini ketan bakarnya dari tadi ngeledekin nih kayaknya soalnya nih. Enak banget. Tape bakar ya? Tape bakar. Tape bakar, kulit ayam sama tahu apa tadi, Mbak? Itu Tahu pedas. tahu pedas. Bang Rahmat mungkin tambah ini tambah pedas. Bang Rahmat makan tahu pedas sama Makan Bang Widi tahu, Bang, biar makin, tahu. makin Ya. pedas nih kayaknya nih kita nih. Oke. Tapi depannya tahu. Silakan. Bang. Terima kasih ya. Oke. Saya mau nanya ke Kang Yaya dulu Kang Iya. soal faktor cuaca. Iya. Banyak yang bilang kemarin memang curah hujan paling tinggi sepanjang sejarah. Berarti ada faktor alam juga sebenarnya ya. Ya, sebetulnya gini, ketika musim hujan, curah hujan tinggi, itu no problem sebetulnya. Asal satu, lanskap ruangnya itu masih terjaga. Oke. Alam tuh punya sistem lah. Jadi ketika alam tuh rusak, di situ persoalan banjir itu terjadi. Jadi ini ada hubungan, ada faktor dominan dan tidak ada faktor tunggal penyebab terjadinya banjir tersebut. Contohnya sekarang ya, ketika curah hujan tinggi, kalau sistem tata air itu bagus, itu nggak ada problem. Contoh sederhana aja lah. Kalau kita melewati jalan tol, bukan yang Cipali ya, yang kemarin banjir ya. Itu ada SPM yang mengatakan jika terjadi genangan dalam hitungan menit dia harusnya sudah hilang. Itu kan otomatis. Nah, pertanyaan sistem kita belum sampai ke sana karena backup sistemnya belum maksimal. Harusnya Jakarta ini memang banyak faktor. Jadi faktor alam, penurunan permukaan tanah, faktor pemukiman yang tinggi, faktor penduduk yang terus bertambah. Jadi bisa dikatakan sensitivitas Jakarta tuh makin tinggi dengan tingkat kerentanan bencana makin besar karena perubahan global itu semakin besar. Dan permukaan tanah juga memang Makin turun, ini mempengaruhi sistem potensi wilayah genangan makin besar. Kan banyak orang sekarang ngeluh, saya nggak pernah banjir nih. Kok Ya. tiba-tiba saya kebanjiran? Betul. Nah, dan kedua, genangannya lama. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana menghadapi wilayah yang makin terendam, cekungannya makin tinggi. Apa tuh? Jakarta mungkin suatu saat menjadi kota 1000 pompa. Karena memang sulit mengatasi genangan kalau sistem drainasenya itu sudah makin karena lama. banyak air yang masuk ke jalan tuh nggak balik lagi. Iya, belum lagi misalnya ada istilah kita dulu rumah air, sekarang jadi rumah orang. Contohnya secara alami ya, kalau di tepi laut itu, ketika laut pasang, air sungai itu parkir, menunggu sampai pasang itu surut. Ketika surut, air itu masuk ke laut. Sekarang tempat parkirnya jadi tempat manusia. Jadi kalau airnya datang sekarang, ini dulu rumah gue nih. Iya. Sekarang jadi rumah manusia. Nah, inilah menurut saya fenomena seperti ini membuat faktor cuaca menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi mengapa banjir Jakarta tuh semakin lama semakin parah. Berarti masalah perizinan bangunan juga harus makin ketat dong. Nah, inilah yang nama Jakarta. Mungkin ini pengendalian tata ruang. Jakarta ini menarik loh. Ya. Dia menjadi kota apa-apa menjadi komoditas. Tata ruang kita kadang-kadang bergeser jadi tata uang. Iya. Nah, jadi persoalan apa? Perizinan, pengendalian. Dan banyak yang menjadi persoalan kita. Masalah tata ruang dengan kepemilikan properti right misalnya kan. Contohnya misalnya, wilayah selatan, itu ada ketentuan misalnya KDB, koefisien dasar bangunan, minimal 40% atau 60%. Sisanya 40% Ruang itu terbuka. harusnya menjadi ruang terbuka. Tapi mereka bilang, tanah saya kecil. Kalau misalnya semua dihabisin, ya saya nggak dapat apa-apa. Nah, yang menjadi persoalan lagi, insentif dalam bentuk pajaknya belum masuk. Misalnya contoh, kalau saya di rumah, saya punya taman, saya buat kebun, pajaknya dikurangi atau tidak? Nah, Ya. itu saudara yang menarik Bang, itu misalnya di Condet Bang ya. Ada peraturan gubernur di masa lalu, Condet sebagai kawasan cagar wisata, cagar budaya ya kan.
Kemudian disarankan kepada warga yang di situ tanam salak untuk penghijauan. Tapi kan orang lihat, tanam salak dengan buat kontrakan untung mana? Iya. Iya kan? Mendingan kontrakan. Jadi ketika tidak ada insentif orang untuk mempertahankan ruang terbuka hijau, mendingan gua jadiin kontrakan atau Oke. jadiin toko. Ibaratnya sekarang ini RTH-nya di Jakarta makin banyak. RTH itu yang lain, bukan ruang terbuka hijau, tapi restoran, toko, dan hotel. Ya. Itu yang makin masif, membuat semakin lama krisis ruang terbuka dan mengakibatkan Jakarta ini menjadi ruang terbangun semakin Menarik. dominan. Ini kebetulan kita ada wakil kita nih, Iya. Kang Yayat nih. Bang Wibi tadi salah satu permasalahan kurangnya ruang terbuka, harusnya ada pembebasan lahan. Iya. Ini agak tersandra dengan janji kampanye nggak menurut Bang Wibi ini, Bang? Jadi gini, Tunggu sebentar, sambil kita cobain dulu, Oh, iya, sambil iya. Bang Wibi jawab, Iya. kayaknya ini akan panjang. Iya, Sambil iya. dicobain juga nih makanan-makanan dari Bami Topia Senopati. Ini saya spesial, ini tadi ada sambal mbak. Silakan. Oh boleh, ambil Pak. Bapak mau jamurnya Pak? Ambil Pak. ini tahu Sikat. enak ini. Lama nih, saya ambilin nih Pak. Durasi habis. Mau Pak, nih Pak, jamur Pak. Nih, sambil cobain ya, kita sambil makan. Oke Bang Wibi silakan Bang Wibi, saya sambil makan ya. Kita bicara tentang yang namanya tata ruang. Pertanyaannya, mungkin Pak Yayat tahu, Kang Yayat, Perda tata ruang Jakarta udah ada belum? Udah ada. Sampai detailnya udah ada. Zonasi udah ada belum? Sudah ada dalam rencana itu. Tapi kemarin Pak Gubernur juga minta sama kita, tolong itu soal zonasi, Iya. perdanya diperbarui, Perdanya diperbarui. direvisi. Yang kedua, berapa perintah daripada perda ataupun undang-undang terkait dengan RTH? 30%. Itu amanat loh yang harus dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah sudah menyampai ke situ? Data yang saya miliki baru 9,9% gitu. Iya. Berarti ada gap 20% lagi. Jadi kalau dikatakan kita membutuhkan ruang terbuka hijau untuk menyerap hujan, kita masih punya hutang 20% lagi. Ya. Tetapi kan masalah banjir ini kan bukan sekedar hujan. Ya. Ya. Tapi bagaimana kiriman daripada hulu ke hilir? Ya. Seandainya kalau dikatakan Pak Gubernur, hujan itu esensinya adalah turun ke tanah. Yes, betul, bukan ke laut, yes. Tapi bila mana dikirim ya selesai kita. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Korban jiwa. Orang-orang mengungsi di mana-mana. Ayo kita selesaikan ini. Oke. Makanya saya katakan sekali lagi, ini kita nggak bisa main-main. DPRD DKI Jakarta, jangan menganggap ini hanya sekedar, oke, bencana selesai kita bantu warga. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi di tahun-tahun kemudian. Tidak boleh. Pansuskan ini. Oke. Harus menjadi tujuan utama ke depannya untuk lebih ke pencegahan ya dibanding. Sehebat apapun negara kita, Oke. sehebat apapun ibu kota kita, bila mana masih dikatakan ini kita bisa menyelesaikan masalah banjir, ini buat apa? Cuman kan masalahnya menurut Bang Rahmat tadi ada panggung politiknya nih, agak kesulitan di situ nih. Ada yang nggak mau ngasih panggung, agak-agak sikut-sikutan. Saya rasa ini bukan masalah panggung politik ya. Ini masalah keseriusan saja. Ini masalah komunikasi hari ini. Antara kalau misalnya dikatakan Pak Gubernur adalah orang yang jago sekali berkomunikasi, ayo kita komunikasikan bersama-sama. Oke. Katakan misalnya dikatakan saya tidak mampu menyelesaikan ini, katakan dong. Kita nggak usah belaga hebat di sini. Tidak ada yang hebat di sini. Bila mana ini bisa selesai, berarti semuanya adalah milik semua ini, keberhasilan ini. Keberhasilan milik pemerintahan pusat, keberhasilan milik Pemprov DKI, Jawa Barat, dan juga Banten. Jadi ini menjadi kalau misalnya Bang Rahmat katakan adalah ada hikmahnya, ya setelah daripada kejadian ini, semua harus duduk bersama. Selesaikan masalah ini. Oke. Ayo kita makan Ini dulu. kayaknya minyak keburu dingin. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Abis ini kita lanjutin lagi diskusi bagaimana membebaskan banjir dari Jakarta. Tetap di Generasi Mecin.